Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Siap ya? Sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks, kemudian menemukan pesan, tokoh, dan sifat tokoh dalam cerita, menceritakan pengalaman minta maaf, menceritakan pengalaman mendoakan orang lain, dan menyebutkan contoh perbuatan baik kepada makhluk hidup, menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan, serta menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita akan belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng? Kita akan belajar tentang dongeng, pesan dalam dongeng, tokoh atau perwatakan dalam dongeng. Siap ya? Kalian pasti pernah membaca dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Menurut Sadikin, pengertian pesan atau amanat adalah pemecahan masalah atau disebut juga makna yang diberikan oleh seorang pengarang di dalam suatu karya sastra. Berikut ini ciri-ciri pesan. Setelah kita membaca dongeng, pasti ada pesan yang terkandung pada dongeng tersebut. Bagaimana atau apa ciri-ciri pesan dalam cerita? 1. Pesan moral dalam suatu karya biasanya disampaikan pada bagian akhir cerita. Amanat atau pesan bisa diketahui secara jelas dalam bentuk seruan, nasihat, peringatan, saran, anjuran, maupun larangan yang berhubungan dengan tema utama suatu cerita. Amanat atau pesan bisa disampaikan secara langsung maupun tersirat melalui karakter tokoh atau penokohan dalam suatu cerita. Pesan moral yang disampaikan oleh pengarang bertujuan agar pembaca mau melakukan sesuai dengan amanat di dalam cerita. Bentuk amanat atau bentuk pesan itu ada 2. Amanat yang tersurat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung atau jelas. Kemudian amanat atau pesan tersirat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi, yang bisa dimengerti oleh pembaca, penonton, atau pendengar jika mengikuti alur ceritanya. Cara menentukan amanat atau pesan sebuah cerita yaitu mudah sebenarnya. Intinya, amanat berisi pesan moral, saran, atau ajakan untuk melakukan hal baik. Untuk hal bersifat positif, penulis cenderung menggunakan kalimat ajakan, sedangkan untuk hal negatif berisi perintah larangan. Untuk kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Amanat cerita
tersebar secara bebas, tapi biasanya muncul di bagian akhir cerita. Di dalam cerita, amanat juga berfungsi sebagai penutup. Definisi perwatakan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penokohan atau tokoh dalam sebuah cerita atau dongeng. Perwatakan merupakan penggambaran watak atau sikap atau sifat tokoh dalam cerita. Fungsi perwatakan adalah menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh-tokoh dalam cerita. Ada beberapa karakter perwatakan tokoh. Ada 3. Yang pertama, protagonis. Yang kedua, antagonis. Yang ketiga, tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang memegang peran utama dalam sebuah cerita. Yang umumnya, tokoh protagonis merupakan tokoh yang baik hati dan tokoh yang menarik simpati pembaca atau penonton. Antagonis adalah tokoh yang menjadi pesaing atau penantang, bisa juga sebagai musuh tokoh utama. Umumnya, tokoh antagonis memiliki sifat yang jahat. Kalau tritagonis adalah tokoh penengah dalam cerita. Tokoh tritagonis bukan merupakan tokoh pendukung protagonis atau antagonis. Tokoh tritagonis merupakan pihak ketiga dari 2 tokoh yang bertentangan. Paham ya? Cara memahami watak tokoh. Ada beberapa cara untuk memahami watak tokoh yang ada pada dongeng atau cerita. Yang pertama, tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya maupun cara berpakaian, menunjukkan bagaimana perilakunya, melihat bagaimana tokoh itu berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian memahami bagaimana jalan pikiran tokoh tersebut, melihat bagaimana tokoh lain berbicara dengannya, melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya, melihat bagaimanakah tokoh-tokoh yang lain itu memberi reaksi terhadap tokoh tersebut. Dan yang terakhir, melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lain. Nah, sekarang kalian buka buku tema halaman 18. Kita baca bersama-sama ya. Setelah membaca buku tema yang judulnya Cerita Kaktus yang Suka Menolong, pesan yang terkandung dalam cerita kaktus yang suka menolong adalah kita tidak boleh sombong atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bisa juga kita harus saling menolong. Kemudian nama tokoh dan sifatnya. Nama-nama tokoh ada pinus, ada bunga mawar, ada bunga matahari, dan ada kaktus. Menurut cerita yang kalian baca halaman 18 tadi, tokoh pinus mempunyai karakter tritagonis. Kemudian bunga mawar
mempunyai karakter antagonis. Bunga matahari memiliki karakter tritagonis. Kalau kaktus memiliki karakter protagonis. Nah, cerita yang kalian baca tadi tentang kaktus bercerita bahwa bunga mawar berani mengakui kesalahannya kepada kaktus. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah melakukan kesalahan? Kamu pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Setelah berbuat kesalahan, apa yang kamu lakukan? Ya, kita harus meminta maaf. Mengucapkan maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya mengakui bahwa kita berbuat kesalahan terlebih dahulu. Setelah itu, kita mengucapkan permintaan maaf. Jangan pernah merasa malu untuk meminta maaf. Jika kita berani meminta maaf, orang lain akan menghargai kita. Orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Saat meminta maaf, lakukan dengan setulus hati. Jika orang meminta maaf kepada kita, maafkan dengan ikhlas. Kalian juga harus berjanji di dalam hati untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana cara kita meminta maaf? Nah, dalam teks berikut ini, Ibu, maafkan aku telah memecahkan vas bunga. Aku tidak sengaja, Ibu. Bisa seperti itu, ya. Nah, setelah kita meminta maaf, atau jika ada teman yang meminta maaf, kita juga harus ikhlas memaafkan. Setelah saling meminta maaf, tidak lupa kita saling mendoakan. Mendoakan orang lain artinya kita mengharapkan orang lain mendapat kebaikan. Ingatlah untuk selalu berdoa, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Berdoa merupakan salah satu contoh perbuatan baik. Dengan selalu berbuat baik, kita dapat hidup dengan bahagia. Nah, sekarang ayo kita berhitung. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada keranjang hijau dan ada keranjang biru yang masing-masing berisi buah apel. Yang keranjang biru berisi 9 apel, keranjang hijau berisi 6 apel. Jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 9 ditambah 6. Kemudian jika banyak apel di setiap keranjang ditukar, yang biru seharusnya tadi isinya 9 ditukar menjadi isi 6. Kemudian yang hijau diisi 9. Apakah boleh? Apakah bisa? Nah, jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 6 ditambah 9 sama dengan 15.
dapat dilihat bahwa pertukaran posisi apel tidak akan mempengaruhi jumlah apel seluruhnya. Walaupun ditukar, hasilnya akan tetap 15. Contoh, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Jika dibalik, 6 ditambah 9 sama dengan 15. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Oke. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Perhatikan contoh yang lainnya. 150 ditambah 350, hasilnya 500. Jika ditukar, 350 ditambah 150, hasilnya sama, yaitu 500. Jadi 150 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 50. Itu ya. Jadi jika diputar-putar atau ditukar, hasilnya akan tetap sama. Boleh. Jika ada, misalnya jika ada soal 400 421 ditambah 231. Nah, boleh tidak kita menghitungnya 231 ditambah 421? Boleh ya, karena hasilnya akan sama. Berikutnya, kita harus berbuat baik kepada makhluk hidup. Berbuat baik kepada makhluk hidup. Berbuat baik kepada makhluk hidup diantaranya sebagai berikut. Berbuat baik kepada sesama manusia dapat dilakukan dengan menghargai, menghormati, dan mendoakan orang lain. Kita juga harus bersikap santun kepada orang lain. Dengan begitu, kita dapat hidup rukun dengan sesama manusia. Selanjutnya, berbuat baik kepada hewan dapat dilakukan dengan memberi makan dan merawat hewan yang dipelihara, serta tidak menangkap atau melukai hewan yang hidup bebas di alam. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada tanaman. Berbuat baik kepada tanaman dapat dilakukan dengan rajin menyirami, merawat, dan tidak merusak tanaman. Begitu juga, dengan begitu, tanaman dapat tumbuh dengan subur.